Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berhimpun di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Ternyata keliru. Begitu judul cerita yang mengawali renungan kita pada malam hari ini. Ada seorang pertapa yang hidup bertarak dan menganggap dorongan seksual sebagai dosa besar yang harus dilawan dengan sungguh-sungguh. Hal itu jugalah yang diajarkannya kepada para muridnya. Suatu saat pertapa ini meninggal. Ada seorang murid yang sangat mengasihi sang pertapa, begitu terpukul dengan meninggalnya sang guru. Sehingga tidak lama kemudian ia pun meninggal menyusul gurunya. Singkat cerita, ketika ia telah tiba di seberang sana, sang murid terkejut. Ia hampir tidak mempercayai apa yang ia saksikan. Guru yang sangat ia hormati dan cintai itu sedang duduk, dan di pangkuannya ada seorang perempuan yang luar biasa cantik. Rasa terkejutnya perlahan sirna ketika ia mulai berpikir bahwa gurunya itu menerima pahala karena pertarakan yang dilakukannya serta perjuangannya untuk melawan godaan seksualitas semasa hidupnya. Ia mendekati sang guru dan berkata, "Guru tercinta, sekarang aku tahu bahwa benar Tuhan itu adil. Setelah di dunia engkau berjuang keras melawan dorongan nafsu seksual, maka sekarang di sorga Tuhan mengganjarmu dengan pahala yang luar biasa ini." Sang guru nampak gusar, lalu berkata, "Dasar dungu, ini bukan surga, dan aku tidak sedang menerima pahala. Perempuan ini yang sedang menjalani hukuman." Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bisa terjadi orang melakukan sesuatu dengan sepenuh keyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang benar. Lalu pada akhirnya mendapati ternyata keliru. Yesus mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Demikian dicatat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Maka setiap kita dipanggil untuk bertanggung jawab, untuk selalu memeriksa keyakinan di balik apapun yang kita lakukan. Kriterianya bukan benar menurutku, juga bukan benar menurut orang lain, melainkan apakah yang kita lakukan itu adalah apa yang dikehendaki Bapa di sorga. Belum tentu yang benar menurutku atau yang benar menurut orang lain adalah apa yang Bapa di sorga kehendaki. Melakukan apa yang Bapa di sorga kehendaki bisa menempatkan kita pada posisi tidak aman dan tidak nyaman menurut ukuran dunia. Melakukan kehendak Bapa adalah jalan penyangkalan diri dan memikul salib. Selamat memilih dengan benar. Jangan sampai di ujungnya
Lalu Tuhan berkata kepada kita, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kembali kami datang dalam doa kami. Kami mohon pengampunan kalau di sana sini ternyata kami masih suka gagal membedakan kehendak diri sendiri dengan kehendak Allah. Tuhan, ampunilah kami. Maka berilah kami hikmat dan kesungguhan untuk melakukan hanya apa yang dikehendaki Allah Bapa di sorga. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, jemaat, simpatisan, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Pendeta Emeritus Stephen Suleman. Kami berdoa untuk Ibu Dini, untuk anak-anak terkasih Gita, Reina, dan keluarga besar. Tuhan, Engkau tahu kedukaan yang mereka alami. Maka mampukanlah mereka untuk dapat tetap memaknai peristiwa ini di dalam terang iman. Tuhan juga yang sempurnakan segala sesuatu yang harus dilakukan, khususnya juga untuk rencana kepulangan kita dari Amerika untuk bisa ada hadir bersama dengan keluarga besar. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa ya Bapa, memohon campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang masih menghadapi pergumulan karena ada anggota keluarga yang mengalami sakit, keluarga-keluarga yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, keluarga yang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga, anak-anak yang mengalami problem dengan masalah studi, pergaulan, dan sebagainya. Untuk itu kami berdoa. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan gerejamu, khususnya jemaat GKI Gading Indah, bagi rencana kegiatan di hari-hari mendatang ini. Untuk rencana pelayanan peneguhan, pemberkatan pernikahan, sakramen baptisan kudus anak, untuk persiapan Natal, dan juga khususnya persiapan kebaktian campuran online dan onsite secara terbatas. Untuk semua itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi upaya pemerintah yang dengan dukungan semua pihak terus melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan yang tepat di dalam merespons pandemi yang masih terjadi dengan berbagai dampaknya. Sebentar lagi kami akan beristirahat, maka kami menyerahkan seluruh keberadaan kami masing-masing, seisi keluarga, baik orang-orang yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain.
ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Di dalam naungan kasih dan damai sejahtera-Mu, kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, sehingga besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.